Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yuliana, NIM 38. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Efektivitas Penerapan Pendekatan SETS, Science, Environment, Technology, Society pada materi laju reaksi dalam meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan melalui pengolahan limbah praktikum. Nah, di sini saya akan memaparkan latar belakang saya kenapa saya mengambil penelitian ini. Untuk yang pertama, pencemaran lingkungan akibat limbah bahan kimia sudah dirasakan oleh umat manusia. Seperti contohnya yaitu limbah dan timbal. Nah, di sini limbah dapat menyebabkan gangguan saraf dan organ reproduksi manusia, serta dapat menyebabkan kecerdasan otak anak itu menurun. Akan tetapi manusia sendiri belum memahami adanya hal itu. Nah, limbah yang dihasilkan dalam beberapa kali praktikum tentunya itu tidak berbahaya. Namun jika kegiatan praktikum dilakukan terus-menerus, maka limbah yang dihasilkan semakin banyak sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga kerusakan lingkungan. Nah, umumnya di sekolah-sekolah SMA belum mempunyai tempat pengolahan limbah sendiri. Nah, setelah melakukan praktikum, biasanya para guru dan siswa dia langsung membuang limbah melalui wastafel. Nah, di situ dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi siswa dan guru belum menyadarinya. Nah, salah satu upaya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pengolahan limbah. Nah, menurut Harun pada tahun 1995 menyatakan bahwa salah satu dampak untuk memperbaiki atau mengurangi kerusakan lingkungan adalah dengan cara mengolah limbah dengan baik. Nah, di sini pengolahan limbah yang dilakukan salah satunya yaitu dengan pemanfaatan kulit durian sebagai absorben. Berdasarkan penelitian Universitas Chulalongkorn, Thailand, menyebutkan bahwa kulit durian memiliki kandungan selulosa terbanyak sekitar 50% sampai 60% karboksil metil selulosa dan lignin 5%. Nah, kemudian jenis limbah yang dihasilkan biasanya terdiri dari larutan HCl, NaOH, H2SO4, PbCl2, AgCl2, dan lainnya. Nah, larutan tersebut tergolong dalam larutan B3, di mana larutan B3 itu larutan yang berbahaya dan juga beracun. Kemudian, untuk mengatasi masalah yang ada, salah satu pendekatan yang tepat menurut peneliti yaitu dengan menggunakan pendekatan SETS. Nah, pendekatan SETS sendiri yaitu penerapan pendekatan yang mengaitkan ke dalam 4 elemen. Yang pertama, Science, Environment, Technology, dan Society. Nah, sainsnya di mana berkaitan dengan kimia sendiri, laju reaksi, kemudian environment yaitu tentang pengolahan limbahnya sendiri, kemudian teknologi, alat-alat yang digunakan, kemudian sosialnya yaitu siswa dan juga guru. Kemudian rumusan masalah yang salah ambil yaitu bagaimana tingkat kepedulian peserta didik terhadap lingkungan setelah dilakukannya pendekatan SETS pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran kimia pada materi laju reaksi setelah diterapkannya pendekatan SETS. Nah, di sini yang membedakan penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pengolahan limbah. Saya menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian saya, rata-rata memakai pendekatan SETS, tetapi tidak mengaitkan dengan pengolahan limbah. Nah, di sini saya mengaitkan dengan pengolahan limbah. Kemudian untuk metode yang saya gunakan yaitu kuantitatif dengan metode kuasi eksperimental, di mana metode penelitian ini menguji perubahan hasil belajar peserta didik setelah penerapan model pendekatan SETS. Nah, desain penelitian yang digunakan yaitu non-equivalent control group design. Untuk tempat penelitiannya sendiri yaitu di SMA Negeri 16 Semarang pada kelas 11 semester genap. Nah, untuk pengambilan sampel yaitu saya ambil sampel dari kelas 11 dua kelas. Yang pertama yaitu sebagai kelas kontrol dan yang kedua yaitu sebagai kelas eksperimen. Kenapa saya ambil kelas 11? Karena materi laju reaksi bertepatan di kelas 11.
Kemudian untuk variabel penelitian ada dua. Yang pertama variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua yaitu variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Variabel bebasnya yaitu penerapan pendekatan STS dan variabel terikatnya yaitu kepedulian lingkungan. Nah, teknik pengumpulan datanya saya mengambil 5 poin. Yang pertama ada observasi awal, kemudian ada wawancara, nilai tes itu ada pretest dan post-test, kemudian ada angket dan juga dokumentasi. Sekian presentasi proposal saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah. Iya.